ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat pagi Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalani pagi hari yang cerah pada kali ini. Kembali lagi nih di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Bersama aku Hega dari Center of Management dan rekan aku. Judith dari Future Star IPB. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dan ngulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai benar nggak sih singkatan IPB itu Institut Perbankan Bogor. Wah, gimana nih? Menarik banget kan topiknya. Nah, Judith, seperti nama podcast kita pada kali ini yaitu Ngopi, ngobrol penuh inspirasi, pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi kita nih. Nah, kira-kira siapa sih orang itu? Boleh dong Judith di-spill supaya sobat ngulik di rumah tidak lagi penasaran. Oke, mungkin daripada makin penasaran, jadi nih Kak Hega dan Sobat Ngulik yang ada di rumah, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial yang tentunya nggak kalah menarik dari episode-episode Ngopi Podcast sebelumnya. Beliau merupakan seorang Quality Assurance di BTPNS, yaitu Kak Hoirul Amalia atau dikenal juga dengan Kak Meli. Kita sambut dulu kali ya. Halo Kak. Hai Sobat Ngulik, ya saya Hoirul Amalia. Saya biasa dipanggil Meli dan saya bekerja di BTPN Syariah sebagai Quality Assurance. Oke, gimana nih kabarnya Kak Meli hari ini? Alhamdulillah sehat. Wah, udah siap banget dong Kak berarti ya buat sharing-sharing dengan kita hari ini gitu ya. Siap dong, insya Allah siap. Oke, mantep banget. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh sama Kak Meli, aku mau tanya-tanya sedikit sih Kak, penasaran Hmm. juga. Gimana sih kesibukan Kakak akhir-akhir ini? Kesibukannya oke. Iya, saya sendiri kan bekerja ya di BTPN Syariah sebagai Quality Assurance. Cuman saya juga punya bisnis ya, baru merintis sih ya. Bisnis di bidang kuliner itu namanya Choice Cake. Dan dengan produk signature-nya adalah bolen pisang. Itu masih saya kerjakan sendiri, jadi belum ada karyawan. Jadi saya mengerjakannya itu setiap weekend untuk ngisi hari libur. Jadi selain bekerja, Senin sampai Jumat saya bekerja di BTPN, Sabtu sama Minggu saya berbisnis. Itu udah sejak 2017, alhamdulillah. Itu sih kesibukan saya. Wah, keren banget ya, menarik banget nih Kak. Boleh mungkin di-spill nih nama Instagramnya gitu kan, biar Sobat Ngulik juga bisa tahu. Boleh. Boleh. Instagramnya ada @choicecake, choice.cake, chois.cake, Oke. CAKE. Boleh di-follow ya, Sobat Ngulik. Oke, iya boleh banget nih yang kepo gitu kan ya. Oke, keren banget nih Kak Meli dengan segala kesibukannya, semangat terus buat segala kesibukannya, dan yang terpenting stay safe dan stay healthy di tengah keadaan pandemi ini. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai aja kali ya Kak, ke Boleh. pertanyaan yang pertama. Tapi ini pertanyaannya masih pertanyaan ringan aja sih Kak. Boleh ceritain nggak Kak nih, background edukasi Kakak, terus aktivitas saat ini, ataupun personal life Kakak mungkin boleh diceritakan sedikit gitu. Boleh. Oke. Ya, saya Hoirul Amalia, tapi saya dari kecil dipanggil dengan nama Meli gitu ya. Saya lulusan IPB yang jelas. Saya jurusan manajemen angkatan 45, angkatan kemerdekaan. Kalau orang bilang ya, angkatan 45. Terus kemudian saya bekerja sebagai quality assurance di BTPN Syariah sejak 2013. Jadi sampai sekarang sudah hampir 9 tahun ya. Nanti bulan Agustus saya 9 tahun di BTPN Syariah. Kemudian yang sudah saya tadi sampaikan bahwa saya juga menjalankan sebuah bisnis di bidang kuliner. Itu namanya Choice Cake dengan produk signature produknya itu ada bolen pisang gitu. Dan saya sih domisilinya di Pekalongan ya, jadi memang saya asal Pekalongan, kuliah di IPB, dan kerja balik lagi ke kampung halaman nih, alhamdulillah, jadi dekat dengan keluarga. Itu sih, jadi Senin sampai Jumat saya bekerja di BTPN Syariah, dan Sabtu Minggu mengisi hari libur saya saya jalankan bisnis saya. Gitu aja sih mungkin ya,
ada mungkin ada apa ya, info lain yang yang pengen diketahui gitu ya dari sobat ngulik. Mungkin itu Kak, sebenarnya untuk quality assurance itu, untuk Bank PPTN sendiri itu quality assurance itu, eee, dalam bidang apa gitu Kak, Oke. bekerjanya untuk Mhm. apa gitu? Mhm. Oke. Jadi quality assurance itu bekerjanya di bidang, kalau orang awam bilang mungkin kayak audit gitu ya, audit. Cuman kalau audit itu kan, orang-orang tuh pada taunya audit itu pasti masalah keuangan gitu kan. Nah, kalau quality assurance itu dia audit tapi di bidang soal kepatuhannya. Jadi kita memastikan bahwa proses kerja di perbankan khususnya di BTPN Syariah itu memang sudah layak, sudah berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan juknis-juknis yang ada gitu. Jadi, quality assurance itu fokus pada proses kerja di bank, atau kita sih nanti auditnya sih di setiap cabang-cabang begitu sih, gitu. Wah, keren banget ya, Kak, berarti itu, ngedit, melihat-lihat kualitas berarti ya, Kak? Yes, betul. Oke, tuh boleh dicatat tuh untuk sobat-sobat ngulik yang tertarik untuk kerja di bidang quality assurance. Mungkin bisa lanjut ya, Kak, ke pertanyaan Bisa bisa. selanjutnya. Ini mungkin, seperti yang Kakak sering dengar, aku juga sering dengar sih, IPB itu banyak banget orang bilang Institut Perbankan Bogor ya, Kak, Iya, singkatannya udah beralih jadi yes. perbankan gitu kayaknya. Menurut Kakak itu sebagai seorang yang bekerja di sektor perbankan sendiri, stigma itu sebenarnya benar nggak sih, Kak? Atau Mhm, gimana? oke. Jadi, kalau kok IPB itu sekarang jadi Institut Perbankan Bogor gitu ya, banyak orang yang bilang kayak gitu. Jadi kenapa ada sebutan itu, jadi dulu di era tahun 70, hampir 80-an ya, 70-an akhir itu, perdagangan di sektor agribisnis itu menjadi primadona saat itu. Lalu perbankan menganggap itu sebagai sasaran pemberian kredit ya, dan, apa namanya, dibutuhkan analisis kredit yang mempunyai background ilmu di bidang pertanian. Nah, sehingga perekrutan tenaga perbankan dari lulusan IPB itu sangat besar di kala itu. Da Akhirnya muncullah istilah nih, IPB itu Institut Perbankan Bogor, karena banyaknya lulusan IPB kala itu yang direkrut untuk bekerja di bidang perbankan. Dan memang pernah ada masa di mana petinggi-petinggi perbankan itu mayoritas adalah lulusan IPB. Jadi semakin menguatkan nih bahwa IPB itu, sekarang beralih nih jadi Institut Perbankan Bogor. Tapi kalau dari data sih ya, yang saya baca itu dari data 2015 itu sebanyak 79,2% itu lulusan IPB itu bekerja sesuai bidangnya kok. Jadi, dan yang bekerja lulusan IPB atau alumni IPB yang bekerja di perbankan itu hanya sebesar 9% saja. Jadi masih banyak kok, masih masih mayoritas alumni IPB itu bekerja sesuai jurusan ketika dia kuliah gitu. Cuman karena orang awam menganggap udah apa ya, udah ter-mindset gitu kan di benak, orang-orang awam tuh IPB tuh, Institut Perbankan Bogor gitu, karena banyaknya orang-orang yang bekerja di bidang perbankan, gitu sih. Tapi, dari apa namanya, kalau dilihat dari datanya sebenarnya masih lebih banyak alumni IPB yang bekerja sesuai bidangnya, gitu sih. Oke, jadi mungkin karena peristiwa yang udah lama gitu kan, Ya, pengaruhnya ke saat ini. Tapi kalau berdasarkan data terbaru, tadi tahun 2015, alumni IPB itu juga udah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, mhm, gitu. Jadi, sebenarnya stigma itu nggak sepenuhnya salah juga ya, Kak, gitu kan. betul betul, Oke, mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan selanjutnya. bisa. Boleh dong, Kak, aku penasaran nih, gimana cerita awal Kakak bisa berminat dan ingin bekerja di bidang perbankan? Boleh diceritain backstory-nya nih, Kak? Oke. Kalau sebenarnya backstory ya, bekerja di perbankan. Dulu ketika lulus dari IPB ya, tahun 2012 itu sebenarnya nih dari dalam diri saya tuh, saya nggak pengen nih kerja di bank gitu. Cuman karena saya kembali ke kampung halaman gitu ya, terus bapak saya bilang juga, apa namanya, dibilang, "Kan kamu jurusan manajemen ya, bekerjanya di bank lah," bilang gitu. Lalu udah kayak, apa namanya, terus
abis itu 6 bulan kemudian, 6 bulan setelah saya lulus gitu ya, saya lulus dari IPB itu, bapak itu nggak ada gitu. Terus dari situ saya belum bekerja gitu, di situ saya belum dapat pekerjaan dan di situ mulai hopeless. Akhirnya terngiang kata-kata dari bapak saya itu bilang, "Ya orang lulusan manajemen ya kerjanya di bank, kalau mau kerja di luar bank juga susah cari kerjaan di apa namanya, balik karena saya di kampung halaman gitu kan susah. Kalau di Jakarta mungkin banyak ya, tapi karena di sini akhirnya ya udah akhirnya saya coba apa namanya, apply di apa lowongan kerja di perbankan-perbankan yang ada dan ya alhamdulillah keterima di BTPN Syariah sampai sekarang. Jadi 2013 saya keterima dan sampai sekarang alhamdulillah saya juga masih di BTPN Syariah sebagai quality assurance. Itu sih dulu backstory-nya tuh seperti itu. Tapi ya dari awalnya yang saya nggak pengen kerja di bank, tapi ketika sudah apa namanya sudah keterima di bank ya ya udah saya jalanin aja, saya nikmatin, saya enjoy dan ya alhamdulillah saya masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu sih backstory-nya kenapa saya bekerja di bank gitu. Oke, alhamdulillah ya Kak. Berarti kalau untuk pekerjaan sendiri itu jalankan dengan ikhlas dan penuh Yes, semangat aja Kak berarti. betul. Oke, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Kan untuk sektor perbankan nih Kak. Untuk Mhm. sektor perbankan sendiri prospek kerjanya kira-kira apa aja sih Kak? Seperti kan quality assurance tuh. Apakah ada jenjang-jenjang tertentu atau posisi-posisi tertentu yang bisa dicapai? Dan untuk mencapai posisi tersebut, apakah harus ada keahlian khusus kayak apakah harus dari jurusan manajemen ataupun ada bisa dari jurusan lain atau mungkin semua orang bisa join di dalamnya, Kak? Oke. Kalau dari prospek sendiri ya sebenarnya banyak sih ya prospek kalau bekerja di perbankan dan, ini kita ngomongin yang umum dulu ya. Jadi kalau yang umum itu sebenarnya banyak prospeknya. Kemudian dan apakah ada keahlian khusus? Saya rasa nggak ada keahlian khusus, kalau bekerja di perbankan. Jadi semua jurusan bisa bekerja di perbankan. Ya buktinya aja Institut Pertanian Bogor berubah jadi Institut Perbankan Bogor gitu kan. Jadi nggak hanya manajemen aja, sarjana pertanian pun bisa, sarjana apa, kelautan apa, perikanan bisa, sarjana peternakan bisa. Teman-teman saya dari peternakan juga banyak yang bekerja di perbankan gitu kan. Jadi semuanya bisa asalkan apa namanya, kita tuh sungguh-sungguh dalam bekerja itu pasti bisa, kalau untuk jenjang karir pun terbuka lebar kok untuk semua jurusan karena nggak hanya melulu dari orang manajemen atau yang akuntansi atau yang jurusan mengenai ekonomi tentang, perbankan itu nggak hanya itu saja yang menjadi petinggi-petinggi pun saya dulu pernah tuh, ketika seminar ya, di BTPN Syariah, terus kemudian ada petinggi bank di BTPN Syariah itu, beliau sampaikan bahwa saya tuh dulu kuliahnya jurusannya tuh tidak sesuai dengan perbankan, lalu saya tanya, "Lalu jurusan apa, Pak?" Gitu. "Lulusan dari mana?" "Lulusan dari ternyata lulusan dari IPB," gitu kan, sama-sama alumni IPB dan di situ saya merasa bangga gitu kan, oh ternyata, ada nih lulusan IPB yang menjadi petinggi di BTPN Syariah gitu. Jadi nggak ada keahlian khusus, tapi mungkin ada sih ya kalau kayak IT gitu kan, mungkin dia butuh keahlian khusus yang dari lulusan yang berhubungan dengan IT atau kalau dari IPB mungkin dari sarjana ilmu komputer ya, jurusan ilmu komputer itu bisa. Tapi kalau untuk yang lainnya sih bisa dari semua jurusan sih gitu, nggak menutup kemungkinan dari jurusan apapun gitu. Itu sih kalau menurut saya gitu. Oke, berarti ini sobat ngulik yang ada di rumah juga bisa di-highlight gitu kan ya. Kalau ternyata semua jurusan itu punya kesempatan yang sama buat bekerja di sektor perbankan. Dan buat bidang pekerjaannya tentunya ditentukan berdasarkan keahlian masing-masing gitu ya, Kak. Betul. Yang penting Oke. bersungguh-sungguh aja sih dalam bekerja gitu. Oh ya, satu lagi dan eh apa ya, menjunjung tinggi kejujuran aja sih ketika bekerja di perbankan. Jadi itu yang sangat-sangat dibutuhkan gitu ya dalam perbankan. Itu sih. Iya, betul banget. Berarti sobat ngulik juga harus memperhatikan kualitas diri yang ada di masing-masing diri kalian gitu kan ya, supaya bisa tetap jujur dan juga berintegritas. Nah, kalau menurut Kak,
Meli sendiri nih, sejauh pengalaman Kak Meli, apakah gender ini berpengaruh gitu ya dalam penerimaan kerja di sektor perbankan? Dan biasanya apakah yang membedakan antara kinerja gender laki-laki dan perempuan, apakah itu ada gitu loh Kak? Oke. Kalau di bank secara umum ya, tidak ada pengaruh gender, tentang gender ya. Laki-laki, perempuan semua boleh dan, nggak menutup kemungkinan kalau perempuan itu juga bisa kok menjadi petinggi di sebuah bank gitu kan. Karena dulu, di bank tempat saya bekerja pun dulu direktur utamanya tuh, perempuan gitu kan. Jadi pokoknya petingginya di BTPN Syariah itu dulu perempuan. Terus kemudian tapi kalau di BTPN Syariah sendiri nih ya, di tempat saya bekerja, itu memang mayoritas semuanya perempuan pekerjanya. Karena, dari program kerja dari perbankannya itu, memberdayakan ibu-ibu di seluruh pelosok negeri yang, dari prasejahtera gitu kan. Jadi dibutuhkan, wanita-wanita tangguh ya. Dibutuhkan wanita-wanita untuk melakukan pendekatan nih ke ibu-ibu agar program kerja dari perbankan itu, berjalan dengan baik. Atau karena kan beda ya perlakuan laki-laki dengan perempuan ke ibu-ibu gitu. Jadi memang kalau di BTPN Syariah sendiri mayoritas mayoritas karyawannya sih perempuan. Begitu, tapi kalau di bank lain sih saya rasa enggak kok, itu enggak ada pengaruh gitu. Jadi laki-laki, perempuan semua bisa bergabung di perbankan dan bisa, jenjang karirnya pun terbuka lebar untuk semua gender, begitu. Oke, Kak, berarti dapat disimpulkan kalau misalnya gender itu untuk soal pekerjaan nggak terlalu berpengaruh ya, Kak, Tidak, sebenarnya. iya, Baik betul. laki-laki maupun perempuan itu Iya, sebenarnya punya kesempatan yang sama kan, betul. Kak? Benar. Betul. Cuma bisa mungkin ada beberapa variabel tertentu seperti visi misi perusahaan kali ya, Kak, untuk Betul. penerimaan terkait gendernya. Lanjut ya, Kak, ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Kakak boleh nih spill sedikit terkait benefit apa aja yang telah Kakak dapatkan apabila bekerja di bidang perbankan, khususnya nih di bagian Kakak sendiri, quality assurance, apa aja sih, Kak, benefit yang udah Kakak rasakan selama mungkin udah 9 tahun ya, Kak, bekerja di bidang quality assurance? Oke. Kalau benefit yang saya rasa sih, lebih ini ya, karena lulusan manajemen yang pertama itu pasti, jadi menerapkan ilmu-ilmu manajemen yang sudah saya dapatkan selama 4 tahun kuliah gitu kan. Kalau di bidang quality assurance sendiri benefit-nya adalah di situ saya jadi paham, jadi mengerti bahwa sebuah proses itu ternyata penting ya gitu untuk mendapatkan hasil yang terbaik gitu. Kalau prosesnya baik pasti hasilnya akan baik gitu. Jadi sebuah proses yang baik itu sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang baik. Kemudian pentingnya juga tentang kepatuhan gitu ya. Jadi nggak hanya proses baik, tapi kita juga harus patuh nih. Karena kita bekerja di perbankan yang sudah pasti punya ketentuan, dia punya SOP, punya juknis gitu kan ya. Jadi pentingnya sebuah kepatuhan kepada itu semua tadi ya, ketentuan, SOP, juknis dan lain-lain untuk menghasilkan hasil yang baik dan menghindari resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi kalau istilahnya adalah hasil itu tidak akan mengkhianati prosesnya. Jadi hasil yang baik itu pasti didapatkan dari proses yang baik dan kepatuhan yang baik juga. Itu sih dari quality assurance sendiri sih seperti itu kalau saya melihat. Gitu. Oke, kalau yang aku pahami berarti benefit itu selain karena kita bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang kita dapat di perkuliahan di sektor perbankan ini, kita juga bisa lebih memahami gitu bahwa kepatuhan dan juga proses itu sangat penting terhadap suatu hasil ya, Kak. Betul. Oke, nah boleh nih Sobat Ngulik juga dicatat nih, di-highlight bahwa ternyata tadi pesan Kak Meli gitu kan ya tentang quality assurance itu bahwa mengenai proses dan juga tentang kepatuhan gitu. Oke, mungkin kita bisa next lagi. Selama bekerja di perbankan, khususnya di posisi Kakak yaitu quality assurance, bagaimana sih Kak rasanya bekerja di sana? Boleh diceritakan juga nih tentang pengalaman menarik ataupun suka dan duka selama bekerja. Oke. Gimana rasanya gitu ya, nano-nano.
Ya pasti ada suka, ada duka, ya manis asam asin lah kayak permen nano-nano gitu ya. Jadi seru sih kalau saya merasa itu seru, karena kalau di tempat saya bekerja nih ya, di BTPN Syariah, quality assurance itu kerjanya tuh ngapain gitu kan. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa quality assurance itu jadi kayak audit, tapi auditnya kita audit kepatuhan dan proses gitu ya. Dan di mana kalau sistem kerja di sini di BTPN Syariah itu kita setiap minggu itu mobile gitu. Jadi minggu ini di cabang A, minggu depan di cabang B, minggu depannya lagi nanti di cabang C. Dan kita kan dikasih kita tuh punya area gitu ya. Saya sendiri punya area. Saya sendiri area di Pekalongan memang karena saya domisili di Pekalongan gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa suatu ketika saya ditugaskan ke area Jawa Timur gitu. Saya beberapa kali ke Jawa Timur gitu kan. Terus kemudian sukanya, nah yang lebih saya suka lagi adalah karena saya hobi traveling gitu kan. Ketika saya ditugaskan ke area yang cukup jauh, yang agak jauh ya dari rumah, dari domisili, itu yang ada di pikiran saya pasti adalah ada nggak nih destinasi wisata di sana. Jadi ketika bekerja nanti Sabtu Minggu saya bisa traveling nih gitu. Itu sukanya sih di situ karena yang terakhir tuh saya paling jauh tuh ke Banyuwangi gitu kan. Jadi 2 minggu di sana ke Jawa Timur, 2 minggu di sana, akhirnya Sabtu Minggu saya pakai buat jalan-jalan gitu kan karena nggak memungkinkan untuk pulang Sabtu Minggu ke rumah gitu. Jadi itu serunya. Jadi setiap minggu tuh saya pasti ketemu orang yang baru gitu, nggak hanya itu aja. Dan dengan tipe orang saya yang tipe orang tuh moody gitu kan, jadi nggak betah kalau berada di satu lingkungan yang sama selama beberapa tenggang waktu gitu. Nah, dengan pekerjaan quality assurance ini saya merasa bahwa ini cocok banget nih sama saya gitu. Jadi setiap minggu saya ketemu orang baru, saya ke cabang yang lain lagi gitu kan. Ya meskipun nanti ketika ke situ lagi masih dengan orang yang sama, tapi setiap minggu saya berganti-ganti ketemu orang gitu. Jadi saya juga tahu banyak karakter orang. Oh, di area sini, di cabang sini tuh karakternya seperti ini, di cabang sini tuh karakternya seperti ini gitu. Jadi saya belajar banyak mengenai teman-teman, mengenai orang-orang gitu. Terus kemudian kalau dukanya paling ya kalau pas ditugaskan ke area yang agak pelosok gitu ya, karena memang ke seluruh kecamatan di sebuah kabupaten gitu kan, tidak menutup kemungkinan bahwa di daerah situ mungkin susah sinyal gitu kan. Jadi di mana saya diwajibkan untuk melakukan report kan ke atasan saya gitu setiap hari. Nah kalau susah sinyal, nah itu paling kendalanya sih cuma seperti itu. Selain itu sih ya saya merasa seru, saya merasa enjoy, dan saya alhamdulillah menikmati pekerjaan ini begitu. Oke, keren banget nih Kak Meli. Berarti emang setiap pekerjaan itu sebenarnya ada suka dan duka ya Betul. Kak. Yang penting kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalaninya Ya, ya Kak. Benar. Oke, mungkin aku ada pertanyaan sedikit Kak. Ini kan untuk quality assurance tadi kata Kakak banyak ketemu orang-orang baru nih Kak. Mungkin dari Sobat Ngulik nih ada yang kepikiran nih, ternyata quality assurance seru nih karena tadi Kakak bilang suka jalan-jalan juga kan, bisa jalan-jalan keluar gitu kan Kak. Tapi mungkin ada yang berpikir, ya tapi dari Sobat Ngulik sendiri punya sifat yang kayak introvert gitu loh Kak, kayak kalau ketemu orang baru nyapa nggak ya, ya mungkin ada nggak Kak tips sedikit buat Sobat Ngulik untuk mengurangi rasa insecure bertemu orang baru tersebut, mungkin bisa Kak? Yes. Ngomongin insecure, introvert, saya sendiri tuh dulu di awal bekerja ya, saya juga insecure, saya juga introvert gitu. Saya takut ketemu orang, apalagi orang itu dengan jabatan yang lebih tinggi dari saya gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu itu bisa kok learning by doing. Jadi kita bisa belajar sambil sambil berjalan tuh kita sambil belajar gitu kan. Jadi kalau ketemu, jadi kita lama-lama tuh akan terbiasa aja karena kan ada istilah ya Allah bisa karena biasa gitu kan. Yaitu saya juga dulu awalnya insecure, introvert, saya malu ketemu orang, saya minder gitu kan. Apalagi dia dengan posisi yang lebih tinggi, nanti kalau dia dia membantah argumen saya tuh nanti saya harus jawab apa gitu kan. Jadi saya sendiri tuh dulu awal bekerja merasa seperti itu. Cuman semakin kesini ya saya belajar dari pengalaman bahwa
seperti ini loh cara menghadapi orang yang begini, seperti ini cara menghadapi orang yang begitu. Jadi itu nggak masalah sih menurut saya. Ya orang pasti, ya saya sendiri, saya pribadi sendiri juga pernah kok berada di posisi itu dan alhamdulillah sampai saat ini ya karena kita juga dibekali dari perusahaan sih, kita dibekali training, kemudian mengenai komunikasi, kemudian training juga mengenai cara-cara menghadapi apa namanya situasi-situasi yang tidak kita inginkan gitu. Jadi itu nggak perlu kita takut, nggak perlu kita takut maju, nggak perlu kita mundur sebelum kita benar-benar kalah gitu kan. Jadi nggak apa-apa, itu proses belajar kok menurut saya gitu. Oke, baik Kak. Berarti ini bisa dicatat Sobat Ngulik, jangan memegang prinsip kalah sebelum berperang ya Kak. Berarti harus berusaha terlebih dahulu karena mau introvert maupun apapun itu masih dapat belajar seiring dengan berjalannya waktu. Nah, tapi Kak, sayang sekali nih Kak, kita udah sampai ke pertanyaan terakhir. Tapi mungkin boleh nih dari Kak Khairul, Kak Meli sendiri Ya. memberikan closing statement kepada Sobat Ngulik yang di rumah yang masih ragu nih memilih pekerjaan di sektor perbankan. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, kok lulusan IPB bekerja di perbankan padahal ada Baik. sejarahnya ya Kak. Iya. Dan juga nih Kak, boleh banget di-share ke Sobat-Sobat Ngulik terkait pesan-pesan ataupun motivasi serta tips yang harus dilakukan apabila ingin bekerja di industri perbankan. Boleh Kak, Oke. silakan. Oke. Kok lulusan IPB bekerja di bank? Ya kalau saya mikirnya, emangnya salah? Nggak ada yang salah juga kan? Toh dari perusahaan bank, dari perbankannya juga menerima saya kok bekerja di bank meskipun saya lulusan IPB. Kalau saya sih begitu. Terus kemudian kalau pesannya sih menurut saya nih, kalau bekerja di bank itu yang penting kita tuh jujur, kemudian kita patuh, dan kita mau belajar. Itu sih apa namanya, tiga pesan itu sih yang kalau teman-teman sobat ngulik tuh ya, sobat ngulik pengen bekerja di bank, kuncinya sih itu. Yang penting kita jujur, kemudian kita patuh ya, patuh kepada proses, patuh kepada SOP, patuh kepada ketentuan yang ada gitu. Dan yang terakhir adalah mau belajar. Jadi ketika kita mau belajar itu nggak akan menutup kemungkinan kok kita bisa mengikuti, kita bisa terbuka jenjang karirnya di perbankan ketika kita bergabung, kita bekerja di sebuah perbankan. Itu sih mungkin pesan dari saya. Kalau jujur itu karena ya di perbankan ya, kalau di bidang, karena saya sendiri ya di bidang quality assurance, memang ya kita memeriksa proses kinerja yang ada, kemudian proses kepatuhan yang ada, dan kita itu memberantas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kebanyakan itu karena ketidakjujuran. Jadi makanya saya tekankan bahwa kenapa kita harus jujur dalam bekerja, ya khususnya di perbankan, karena ya memang satu kebohongan itu pasti akan menimbulkan banyak kebohongan lain gitu, dan itu sangat penting. Kenapa kejujuran itu sangat penting, dan kebohongan itu sepandai-pandainya kalian menutupi sebuah kebohongan, pasti suatu saat akan terbuka juga. Makanya kenapa kejujuran itu sangat penting, dibutuhkan ketika sobat ngulik pengen bekerja di sebuah perbankan. Begitu. Oke, baik Kak. Mungkin dari yang aku simpulkan tadi dari jawabannya Kameli, kalau bagi Sobat Ngulik yang ingin tertarik nih buat berkarir di bidang perbankan, boleh banget buat meningkatkan lagi keinginan yang kuat untuk belajar, dan juga selalu punya keinginan juga untuk patuh dan juga kejujuran yang tinggi. Oke, ini mungkin boleh nih dilanjut sama Kak Hega. Oke, Sobat Ngulik. Nggak kerasa nih Kak Meli, teman Judit, dan Sobat Ngulik ini udah terasa lama ya kita berbincang-bincang Kak dengan Kak Meli. Kita juga udah banyak dapat nih ilmu baru terkait dunia perbankan, terusnya quality assurance gitu kan, yang luar biasa bermanfaat dan memberikan insight yang sangat banyak. Sebelum kita berdua pamit nih Kak Meli, aku mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena udah bersedia sharing pada pagi hari ini mengenai topik benar gak sih singkatan IPB itu Institut Perbankan Bogor. Bersama aku Hega, Judit, dan juga Sobat Ngulik pada episode Ngopi pada kali ini.
Terima kasih banyak ya Kak untuk kesempatan yang sangat luar biasanya. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Terima kasih juga ya teman-teman. Baik, terima kasih juga kepada Kak Meli. Oke Sobat Ngulik, jangan lupa juga yang sudah mendengarkan podcast ini untuk follow dan juga dengarkan podcast-podcast lainnya dari Futurestar IPB di Spotify yang tentunya banyak inspirasi dan juga sangat bermanfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang nggak punya Spotify, jangan khawatir dan berkecil hati dulu ya, karena kalian bisa langsung tonton aja Ngopi Podcast di channel YouTube Center of Management IPB. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Aku Judith dan rekan aku Hega dari Center of Management IPB, kami pamit undur diri dan see you guys di the next episode. Dadah. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di Ngobrol Penuh Inspirasi selanjutnya. Bye-bye!